Ya, Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA tuh. Oke, yang kita pertengkarkan dalam 2 hari ini bukan lagi berkas perkara, tapi gelagat dari perkara ini. Berkasnya ada. Begitu ada istilah orang kuat, berkasnya pindah pada gelagat. Kira-kira kemana arahnya? Jadi ngapain mempersoalkan lagi berkas itu? Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak enggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin. Mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo, tentang kasus ini. Karena itu pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di Pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik. Dan benar akhirnya hari ini. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Saya buka misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, lu tahu dari mana, Rok? Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah gitu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di pasar pramuka. Kita masuk di dalam upaya untuk membongkar sesuatu. Yang kalau kita tanya pada Sherlock Holmes bilang, Watson, it is elementar. Kata Sherlock Holmes pada asistennya yang adalah doktor ilmu kimia. Elementer. Kau kan ahli kimia, uji aja kimianya. Barang itu. Watson kan bilang, iya gue mau uji kimia, gue ahli kimia buat tahu pH-nya, buat tahu kandungan karbonnya. Tapi barangnya nggak ada, bagaimana mau diuji? Jadi selalu kita masuk dalam polemik. Hanya untuk menduga nih asli apa palsu. Jadi, karena kita berpolemik, makin lama
sinopsis kita itu makin sempit, lalu akhirnya dia menyempit sempurna mencari orang di belakang masalah-masalah ini. Orang kuat. Siapa orang kuatnya? Teori orang kuat itu di dalam tragedi Yunani, kalau Anda ikut senang untuk mengikuti cerita tragedi Yunani, orang kuat itu selalu nasibnya buruk. Oedipus itu buruk nasibnya tuh. Dia nggak tahu siapa ayahnya, dia bunuh ayahnya, dia nggak tahu siapa istri ayahnya, dia kawinin istri ayahnya, dia kawinin ibunya sendiri. Akhirnya dia hancur. Jadi setiap teori orang kuat sebetulnya di belakang teori orang kuat ada yang tidak dijebloskan oleh nasib, oleh takdir. Nggak ada orang kuat yang datang dan kemudian sukses. Siapa yang jadi orang kuat? Soeharto orang kuat, hancur. Stalin orang kuat, hancur. Hitler orang kuat, hancur. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya kenapa kata orang kuat itu dimunculkan dalam polemik hari ini. Kan konyol. Orang yang paling kuat di negeri ini, yang mampu menuntun kita berdebat secara akal sehat, ya Karni Ilyas. Karena dia bisa menuntun percakapan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan, tanpa mencari sensasi. Ada TV lain tiap hari bicara itu sensasi isinya. Artinya orang itu orang lemah yang mimpin. Kuat secara moral, atau kuat secara akal, atau kuat secara fisik. Kalau kita tanya orang kuatnya siapa yang di belakang ini? Apakah dia orang kuat yang kekuatannya itu melampaui Bima dan Arjuna misalnya? Atau orang kuat itu kuat secara moral seperti Semar? Nah, gue udah mulai sok tahu nih soal filsafat Jawa. Pada akhirnya orang akan tunggu itu. Sebetulnya. Enggak, itu kalau lu, pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli, ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lo bagaimana? Gila kan? Serius deh, ini kali pertama gue denger ini lu ngomentarin ijazah. Selain waktu itu di acara si Aiman. Ijazah pasti asli. Pemiliknya yang palsu. Bagaimana dong? Ya, jadi menurut lo ijazah Jokowi itu asli apa palsu nih? Ijazahnya asli. Pemiliknya palsu. Lo ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Jadi ini ujungnya sampai mana? Ujungnya nih, ini. Menurut Rocky Gerung, ini isu emang dibina oleh Jokowi atau emang beneran ada nih si Roy Suryo? Kalau isunya dibina Jokowi, nggak mungkin Jokowi setiap malam minum obat penenang, stres dia kan nggak bisa dong. Sampai psikosomatik. Memang Pak Jokowi sakit apa? Nggak ada kan psikosomatik semua, gejala epidermis itu kan. Asli karena lo tau ini dari Gibran. Gibran kan anak didik lo tuh. Siapa? Nggak, lo tau isu Pak Jokowi? Enggak, Gibran minta diri di waktu itu. Sekarang udah nggak? Ya, bapaknya udah jadi raja, ngapain dia belajar? Jadi kali pertamanya ada murid ditinggalin gurunya nih. Iya. Oh. Belum jadi murid, baru mendaftar. Kalau jadi murid nggak mungkin keluar. Jadi dalam percakapan yang akan datang, kita masih akan menyaksikan polemik akan berlangsung. Dan betul. Astiari tadi. Ya mungkin 20 tahun baru selesai soal ini kan. Atau soal ini diselesaikan di bulan November nanti. Setelah 2 tahun Presiden Prabowo. Lalu terjadi polemik. Prabowo masih mau meneruskan nggak negeri ini ketika dolar itu udah 25.000. Itu bisa kita hitung. Tadi ada berita bahwa Federal Reserve akan naikkan suku bunga. Artinya dolar akan dipanggil pulang ke Amerika. Pada saat yang sama orang berharap oke, silakan dolar pulang. Karena nggak ada soal tuh. Rupiah itu masih bisa dipakai kok. Intervensi masih dilakukan. Tetapi kalau Hormuz nggak dibuka, impactnya langsung ke dapur mak-mak. Berhenti kasus Jokowi ijazah palsu. Mak-mak merasa bahwa mau palsu nggak palsu. Yang penting dapur berasap. Polemik ini juga akan nyasar ke situ. Jadi variabelnya begitu banyak. Tapi udah masuk ke dalam sistem hukum pengadilan. Ya ikuti aja.
Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi menang di pengadilan, apakah dia menang di hati rakyat? Yang menganggap bahwa kesulitan ekonomi hari ini dimulai oleh pemborosan anggaran IKN. Akan ada orang yang menulis itu. Lalu Kompor masuk lagi di situ. Jadi kita coba teduhkan sementara akal sehat kita. Supaya gelora kita untuk marah, gelora itu, energi untuk marah itu, kita alihkan pada soal-soal persaingan politik hari ini. Saya akan melawan ya dengan sidang yang insya Allah mulai sidang perdana di tanggal 2 Juli 2026 pukul 9. Saya berharap agar teman-teman dimanapun Anda berada bisa membersamai perjuangan saya, kemudian juga bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan dukungan. Kita sama-sama berjuang dimanapun Anda berada. Perjuangan ini tidak hanya sekali teman-teman, tetapi nanti akan memakan waktu yang lama karena harusnya ditahan. Sejumlah saksi, ya kurang lebih sekitar 130 saksi akan hadir pada persidangan tersebut. Dan karena saya dan Mas Roy Suryo itu sidangnya dipisah, maka kita bisa bayangkan bahwa sidang itu nanti akan makan waktu bertahun-tahun. Begitu juga dengan sekian banyak ahli yang kita hadirkan. Apakah Pak Harto itu agen CIA atau bukan? Semua itu adalah polemik. Yang akhirnya kita akan cari siapa orang kuat yang mengasuh terus polemik ini. Di dalam perwayangan, ada orang kuat namanya Bima. Dia sangat kuat. Dia bahkan bisa membelah gunung. Dia bisa beredar ke semua sudut negeri. Karena dia lahir dari angin. Ngidar kemana-mana. Tapi orang kuat yang namanya Bima punya kelemahan. Dia emosional. Ada Kresna. Yang tertib berpikirnya tuh. Mampu untuk mengolah argumen. Untuk mencari hal yang tidak terucapkan. Disembunyikan dalam polemik. Bima lambang dari otot. Kresna lambang dari akal. Tapi debat, perseteruan antara Kurawa dan Pandawa diakhiri oleh kebijakan seorang gendut perutnya yang namanya Semar. Semar bilang begini, demi keutuhan, saya mengalah supaya kebenaran menang. Terima kasih.